Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4A. Izin kami untuk menjelaskan KEGG itu apa dan langkah-langkahnya itu bagaimana. Perkenalkan saya Kanzaki Faras dengan NIM 2110421025 dan Saya Syakila Tiara SP dengan NIM 211042326. Saya Zara Aulia Putri dengan akhiran NIM 2017. Saya Nafisa Sabrina Zati dengan akhiran NIM 2021. Saya Naya Rima Kamala dengan akhiran NIM 2015. Saya Siniwati Kanwari dengan akhiran NIM 2027. Dan saya Rehan Salsabila Salim dengan akhiran NIM 3011. baik. Untuk KEGG kita langsung saja ke websitenya. KEGG itu adalah sumber daya basis data untuk memahami fungsi dan utilitas tingkat tinggi dari sistem biologis seperti sel, organisme, dan biosfer dari informasi tingkat genomik dan molekuler. Kepanjangannya itu ini Toyota Encyclopedia of Genes and Genomes. Nah, untuk itu kita masuk ke KGG Pathway-nya. Oke, udah kita masuk ke KGG Pathway-nya. Kita ke metabolisme, metabolis dan itu di bagian karbohidrat metabolis kita pilih di glikolisis atau gluconeogenesis. Nah, komponen apa saja yang berperan di network, berapa banyak modul serta namanya, itu bisa ditengok di sebelah kiri. Itu ada modul dan networknya. Untuk networknya itu uh, ada satu, itu di glikogen metabolisme dan bagiannya itu ada glikolisis. Nah, untuk pathway modulnya itu ada di karbohidrat metabolisme dan bagiannya itu ada di sentral karbohidrat metabolisme. Ada glikolisis core dan lain sebagainya. Eh, Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Sakira. Baik, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada eh, pilihlah dua enzim dalam network. Untuk dua enzim yang kita pilih, yang pertama itu ada enzim dengan kode 3.1.3.10. Dapat kita lihat nama dari kode tersebut yaitu glukos 1 fosfat, di mana dapat kita lihat scroll bagian bawahnya berapa jumlah artikel yang terkait pada gen tersebut. Eh, pada enzim ini, stop di atasnya dikit. Oke, pada enzim ini hanya terdapat satu artikel yang terkait, yaitu dengan judul Genome-wide Analysis of Substrate Specificities of the Escherichia coli Haloacid Dehalogenesis. And then um, untuk bright-nya bisa di-scroll ke atas, ke atas. Oke, di bright-nya sendiri eh, terhubung dengan KAGG ortologi, metabolism, karbohidrat metabolism, glikolisis, uh, glukos 1 fosfat, dan pada enzim itu adalah hidrolase, acting on ester bond, fosforik monoester hidrolase, glukos 1 fosfat, dan juga glukos 1 fosfat. Lalu untuk kita scroll bagian bawahnya untuk menentukan
apa saja gen yang membentuk enzim tersebut. Itu ada ACO, ECO, ACG, ACGM, dan sebagainya. Lalu untuk reactionnya bisa diklik pada reactions. Oke, untuk reactionnya dapat kita lihat di sini eh, strukturnya, lalu reaction class-nya RCO. Lalu bisa di-scroll ke atas lagi untuk melihat produk dan substratnya. Untuk substratnya ada alpha D-glukos 1 fosfat dan produknya ada D-glukos dan juga fosfat. Lalu kita kembali lagi ke halaman depan untuk mengambil satu enzim lagi. Lalu kita ambil enzim dengan kode 3.1.3.9. Di mana kita dapat mengetahui namanya yaitu adalah glukos 6 fosfat atau glukos 6 fosfat fosfatase. Lalu dapat kita lihat bright-nya di mana dia berkaitan dengan metabolisme yaitu karbohidrat metabolisme, glikolisis, glukos 6 fosfat, dan pada enzim ada hidrolase, acting on ester bond, fosforik monoester hidrolase, dan seterusnya. Lalu dapat kita scroll ke bawah untuk menentukan berapa jumlah artikel yang terkait. Di sana ada 4 artikel yang terkait. Salah satu title-nya adalah Purifications of Celebrated Glucose 6 Phosphate, an enzyme involved in SNP. Lalu untuk gen-gen yang tersusun ada HSA, PTR, PPS, dan seterusnya. Lalu bisa di-scroll ke bawah untuk menentukan reaction-nya. Ini adalah struktur reactions dari glycolysis. Lalu selanjutnya di scroll ke atas lagi untuk menentukan substrat. Substratnya yaitu D-glukos 6 fosfat dan juga H2O. Lalu produknya sendiri adalah D-glukos dan juga fosfat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tiara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Kepada Zahra, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita kembali ke bagian sebelumnya. Baik, untuk chemical compound-nya, pertama kita pilih alpha D glukose. Maaf, sebelumnya mungkin kita bisa kembali ke web sebelumnya. Yang bagian di sebelah atas beta D glukose. Di sebelah kiri. Baik. Untuk formula di chemical compound alpha D glukose ini memiliki formula C6H12O6, sedangkan untuk masanya yaitu 180,0634. Strukturnya itu sendiri dapat dilihat pada bagian struktur, sedangkan untuk untuk jumlah reaksinya sendiri itu berjumlah 25 reaksi, dengan pathway-nya sendiri itu berjumlah 18 pathway, diantaranya yaitu glikolisis atau gluconesis, kemudian fruktose, dan mannose metabolisme. Sedangkan untuk enzim yang dihasilkan yaitu sebanyak 21 enzim, diantaranya itu enzim 1.1.1.21 dan 1.1.3.41. Baik, kita kembali ke bagian sebelumnya. Untuk chemical compound yang kedua yaitu beta D glukose.
Baik, untuk formula dari beta deglukosa ini yaitu E6H12O6, sedangkan untuk masanya itu berjumlah 180,0634. Strukturnya sendiri dapat dilihat pada bagian struktur, dan untuk reaksinya itu sendiri berjumlah 28 reaksi. Sedangkan pathway-nya itu sebanyak 6 pathway, diantaranya itu glikolis dan gluconesis dan pentose phosphate pathway. Sedangkan untuk enzimnya itu sendiri dihasilkan sebanyak 18 enzim, antaranya 2.7.1.1 dan 1.1.3.4. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zahra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nana. Pada Nana disilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan nomor 4, yaitu apa yang kita dapat simpulkan dari pathway metabolism tersebut. Pada glikolisis terdapat pathway modul, yaitu karbohidrat metabolism dan sentral karbohidrat metabolism, yang mana terdiri dari glikolisis, modul inti yang melibatkan senyawa 3 karbon, gluconeogenesis, dan oksidasi pirufat. Terdapat dua network, yaitu glycogen metabolism dan glikolisis. Pathway-nya dimulai dari starch and sucrose metabolism sampai propanoate metabolism. Enzim yang diambil tadi yaitu berkode 3.1.3.9 dan 3.1.3.10, sedangkan chemical compound yang diambil yaitu alpha D-glucose dan beta D-glucose. Selanjutnya yaitu kita masuk ke disease diabetes mellitus tipe 1. Kembali ke halaman sebelumnya. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah hingga tulisan disease. Terus jauh. Di 6.10 di tipe 1 diabetes mellitus diklik. Di tipe 1 diabetes mellitus, tidak ada network yang ditampilkan. Kembali pada moderator. Baik, terima kasih kepada Nana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naya. Kepada Naya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk soal selanjutnya itu, sebutkan dua gen yang berperan dalam diases tersebut. Dua gen yang berperan dalam diases tersebut, yang pertama itu ada MHC2 dan PCR. Selanjutnya, apa saja oncogen dan tumor supresor yang berperan? Karena kita menggunakan penyakit diabetes mellitus, jadi tidak terdapat oncogen dan tumor supresor yang berperan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Naya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Kepada Cindy silakan. Untuk soal keempat yaitu sebutkan salah satu gen oncogen dan tumor superior dan jelaskan bright, tentukan KO, drug target, posisi, dan bentuk baca nukleotida serta bentuk asam aminonya. Karena setelah disebutkan oleh Naya tadi, karena kita menggunakan diabetes mellitus dan tidak terdapat oncogen dan tumor suppressor. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Kepada Hana disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Kita kembali ke halaman sebelumnya. Kita akan melihat drug development. Pada bagian 7.1 di kronologi anti-infektivis, kita pilih antiviral agent. Antiviral agent. Kita klik. Nah, pada halaman ini merupakan beberapa jenis drug dari antiviral agent. Nah, di sini kita akan melihat formula, massa, gambar struktur, dan lain-lainnya dari jenis drug lamivudin.
Nah, untuk mempermudah, di sebelah kiri ada kolom search. Kita ketik lamivudin. Lalu kita klik. Nah, eh, terdapat struktur rimba warna ungu dan itu merupakan jenis drug lamivudin. Nah, kita klik pada gambar struktur tersebut. Nah, pada halaman ini kita bisa melihat formula dari lamivudin itu yaitu C8H11N303S dan masanya yaitu 229,0,0521. Dan juga struktur dari lamivudin ini kita bisa melihat pada kolom lamivudin ini, kolom struktur ini. Lalu kita juga bisa melihat kelas dari lamivudin ini yaitu ada antiviral dan juga transporter substrat. Lalu efikasi disease-nya yaitu ada antiviral, reverse transcriptase inhibitor, HIV-1 infection, dan juga hepatitis B. Lalu target pathway dari lamivudin ini ada reverse transcriptase, HIV-1 reverse transcriptase, dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa melihat break dari drug lamivudin ini ada anatomical, therapeutic, chemical, classification, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, sekian dari penjelasan kami tentang Kyoto Encyclopedia of Genus and Genomes atau KEGG. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.